Buat kita yang sedang cari laptop yang bisa jadi teman solid buat kerja, berkreasi, ataupun hal kreatif lainnya dengan budget yang mepet, kali ini Pichel akan bahas lagi sebuah laptop middle level dari Acer dengan seri Aspire yang sudah mendapatkan peningkatan terutama di bagian performanya. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel. Seperti yang sudah Pichel bilang tadi bahwa kita akan bahas lagi yaitu sebuah laptop dari Acer, yaitu Acer Aspire 5 Slim A51454G. Spesifikasi laptop ini sebagai berikut. Prosesor Intel Core i7 1165G7, RAM 8GB DDR4 single channel 1,6 GHz, storage NVMe 512GB, integrated GPU Intel Iris Xe Graphics dengan shared memory default 1GB, discrete GPU NVIDIA MX 350 dengan dedicated memory sebesar 2GB, layar IPS panel 14 inch 6 bit dengan resolusi Full HD 1920x1080 dan refresh rate sebesar 60 Hz. Secara tampilan, laptop ini hadir dengan tampilan warna ya laptop productivity banget, yaitu abu-abu dan juga hitam. Mulai dari panel depan ini didominasi oleh warna hitam keabu-abuan yang ditemani oleh logo Acer berwarna silver dengan brush metal finish. Dan kalau di bagian dalam ini terdapat kombinasi dua warna, yaitu warna hitam di bezel layar dan juga abu-abu di bodi laptop dan juga keyboardnya. Selebihnya di bagian bawah terdapat dominasi warna abu-abu yang sama dengan warna hitam di keempat kaki karetnya. Selanjutnya untuk dimensi laptopnya ini tuh memiliki ukuran 32,8 dikali 22,3 dengan ketebalan 1,8 cm dan berat 1,7 kg. Dimensinya ini tergolong tipis, ringan, dan juga mudah dibawa kemana-mana. Hal ini memang dikarenakan mayoritas pemakaian plastik kecuali di panel depan yang mempergunakan aluminium top cover. Namun sayangnya, walaupun itu sudah aluminium top cover, namun masih terasa flex terutama di sisi panel depan ataupun bahkan di area keyboardnya. Beralih ke urusan port, laptop ini memiliki port di sisi kiri, kanan, dan juga bawah dari laptopnya. Di sisi kiri terdapat port adaptor, 1 Gb Ethernet, 1 port Full HDMI, 2 port USB Type-A 3.2 Gen 1 yang salah satunya sudah support standby charging, dan 1 port USB Type-C 3.2 Gen 1. Di sisi kanan ini terdapat sebuah Kensington lock, 1 port USB Type-A 2.0, sebuah combo audio jack, dan 2 buah LED indikator, yaitu yang pertama untuk baterai dan yang kedua untuk power status. Sedangkan di bagian bawah ini hanya simple banget, cuma ada satu, yaitu satu slot untuk reset baterai di sisi sebelah kanan. Kalau untuk urusan port, yang menjadi kendala sebenarnya sayangnya tidak ada port Thunderbolt di laptop ini. Sehingga kurang powerful terutama buat kita yang mungkin suka transfer data ukuran besar dan dengan kecepatan tinggi. Untuk sektor layar, laptop ini dilengkapi dengan layar IPS berukuran 14 inci dan juga resolusi Full HD atau 1920x1080 dengan refresh rate 60 Hz. Panel layarnya ini tuh berasal dari AU Optronics dengan kode B140HAN04.0 yang memiliki color depth 6 bit, akurasi warna 63% sRGB, 46% Adobe RGB, serta 44% NTSC rasio. Layarnya ini juga memiliki brightness maksimum hanya 250 nits dengan kontras rasio sebesar 700:1. Di sini bisa terlihat bahwa kualitas layarnya ini tuh tergolong biasa aja. Walaupun memang sudah Full HD dan juga IPS panel, namun tingkat kedalaman warna, produksi warnanya gitu ya, tidak terlalu akurat sehingga akan kesulitan buat kita yang memang berkecimpung di dunia desain. Di sekeliling layarnya nanti juga terdapat bezel berukuran 0,77 cm di sisi kanan dan juga kiri, 1,3 cm di sisi atas, dan 3,32 cm di sisi bawah yang ditemani dengan logo Acer berwarna silver di tengah-tengahnya. Selanjutnya untuk menopang layarnya terdapat 2 engsel di kiri dan kanan yang kokoh dan bisa support bukaan layar hingga 130 derajat. Engselnya ini saking kokohnya dan juga beratnya sehingga tidak memungkinkan untuk dibuka dengan satu jari saja. Nantinya engsel ini juga akan mengangkat bodi laptopnya beberapa derajat pada saat kita buka layarnya ya, untuk proses pendinginan yang lebih baik. Urusan input device, laptop ini memiliki keyboard dan juga touchpad layaknya laptop pada umumnya. Untuk keyboard ini mempergunakan tipe chiclet yang berwarna sama dengan bodi laptopnya dan ditemani dengan font berwarna abu-abu. Keyboard ini terasa enak dan juga nyaman, terutama dalam jangka waktu pemakaian yang lama. Dan ada juga backlight keyboard berwarna putih yang dapat dihidupkan ataupun dimatikan melalui tombol F8. Dan untuk touchpad,
laptop ini memiliki touchpad berukuran 10,5 dikali 6,4 cm dan warna yang sama dengan bodi keseluruhan. Touchpad-nya ini agak menjorok ke sisi kiri laptop dan juga tidak terlihat tombol secara fisik baik untuk klik kiri ataupun klik kanan, sehingga area bidangnya ini menjadi lebih luas. Nanti di touchpad-nya ini kita bisa pergunakan fitur standar seperti contohnya Smart Gesture di touchpad-nya, ataupun kalau misalnya buat kita yang merasa touchpad ini lebih mengarah ke ganggu gitu ya, bisa kita matikan dengan tombol F7. Beralih ke performa, laptop ini ditenagai oleh prosesor dari Intel yaitu Intel Core i7 1165G7 yang memiliki arsitektur 10 nanometer dan total 8 inti yaitu 4 inti fisik dan juga 4 inti virtual serta TDP maksimum hingga 28 watt. Base frekuensi prosesornya sendiri adalah 2,8 GHz dan bisa diturbo boost hingga 4,7 GHz. Untuk menguji performa laptopnya, kita akan menjalankan serangkaian benchmark dengan kondisi high performance dan juga dicolokkan kepada adaptor listrik. Yang pertama dengan Cinebench R20 dan dalam 3 kali pengujian, laptop ini mendapatkan skor rata-rata 1741 poin. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Untuk rendering tes BMW di aplikasi Blender, laptop ini dapat menyelesaikan 1 frame dalam 3 kali pengujian dengan waktu rata-rata 15 menit 59 detik untuk CPU tes dan 13 menit 25 detik untuk GPU tes. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Selanjutnya untuk PC Mark 10 sebagai gambaran overall performa dari laptop ini. Maka skor yang didapat adalah 8.497 untuk esensial, 7.941 untuk productivity, dan 3.990 untuk digital content creation. Secara rata-rata, laptop ini mendapatkan skor sebesar 4.629 poin. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Setelah prosesor, kita akan bahas urusan grafisnya. Laptop ini ditenagai oleh dual GPU, yaitu integrated GPU dari Intel, yaitu Intel Iris Xe Graphics, dengan shared memory sebesar 1 GB. Namun untuk kebutuhan grafis yang lebih demanding, sudah ada juga discrete GPU dari Nvidia, yaitu MX350, dengan dedicated memory sebesar 2 GB. Dan kita coba tes GPU-nya dengan 3D Mark Time Spy, dan pertama, untuk integrated GPU, hasilnya adalah 682 poin untuk grafik, dan 2.265 untuk CPU. Sehingga rata-ratanya tuh sebesar 761 poin. Kedua dengan discrete GPU dan hasilnya adalah 1.109 untuk grafik dan 2.150 untuk CPU. Sehingga hasil rata-ratanya adalah sebesar 1.196 poin. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Setelah mempergunakan 3D Mark, kali ini kita akan langsung tes dengan serangkaian game untuk mewakili aneka genre game. Dan untuk pengetesan ini, Pichel akan pergunakan discrete grafiknya dengan menurunkan resolusinya di beberapa game agar target untuk achieve rata-rata di 60 fps. Yang pertama GTA 5 dengan resolusi 1280x720 dan setting normal, average frame rate di 44,0 dengan maksimum 66,7 dan minimum 21,2 fps. Untuk CSGO dengan resolusi 1280x720 dan setting medium, average frame rate di 56,1 dengan maksimum 111,7 dan minimum 21,2 fps. Untuk Dota 2 dengan resolusi 1280x720 dan setting fastest, average frame rate di 69,5 dengan maksimum 84,5 dan minimum 33,3 fps. Untuk eFootball 2022 dengan resolusi 1280x720 dan setting low, average frame rate di 21,5 dengan maksimum 60,5 dan minimum 7,2 fps. Untuk The Sims 4 dengan resolusi 1280x720 dan setting medium, average frame rate di 62,1 dengan maksimum 102,8 dan minimum 30,4 fps. Untuk Need for Speed Heat dengan resolusi 1280x720 dan setting low,
average frame rate di 24,0 dengan maksimum 30,6 dan minimum 3,8 fps. Dan yang terakhir, Genshin Impact dengan resolusi Full HD atau 1920x1080 dan setting low, average frame rate di 40,4 dengan maksimum 56,2 dan minimum 19,6 fps. Untuk test rendering, Pichal jalankan Adobe Premiere mempergunakan Pichal Premiere Benchmark. Dan laptop ini berhasil merender project 15 klip 4K dengan format H264 dan juga preset high quality 4K dalam waktu 7 menit 11 detik. Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichal pernah review. Di bagian storage, laptop ini mempergunakan SSD NVMe WDC PC SN530 dengan kapasitas 512 GB. Dan melalui pengujian via Crystal Disk Mark, maka hasilnya untuk sequential 1 MB dengan 8 task 1 thread sebesar 2,45 GB per second untuk membaca data dan 1,8 GB per second untuk menulis data. Sedangkan untuk data kecil random 4 KB dengan 1 task 1 thread ada di 59,2 MB per second untuk membaca data dan 241,6 MB per second untuk menulis data. Dan urusan temperatur, laptop ini memiliki sebuah kipas di area tengah laptop yang dihubungkan dengan heat pipe ke arah CPU dan juga GPU-nya. Nanti udara segar akan dihisap dari bawah laptop dan udara panas nanti akan dibuang melalui exhaust di area engsel. Untuk tes temperaturnya, Pichal menguji laptop ini dengan suhu ruangan sekitar 28 derajat Celcius dan dalam keadaan idle, laptop ini menggunakan daya rata-rata 2,8 watt dengan rate CPU usage di bawah 1%. Sedangkan suhu yang dihasilkan CPU-nya berkisar antara 48 hingga 50 derajat Celcius dengan rata-rata frekuensi berada di kisar 1,2 GHz yang sesekali spike hingga ke range 4 hingga 4,6 GHz. Kemudian pada saat Pichal melakukan stress test dengan AIDA 64, maka frekuensi CPU laptop ini naik sesaat ke 4 GHz dengan power yang loncat hingga ke 36 watt dan temperatur di 82 derajat Celcius. Nggak berapa lama prosesornya ini langsung throttling ya teman-teman, dan dayanya turun dan stabil di 15 watt dengan suhu di 69 derajat Celcius dan frekuensi di rentang 2,1 hingga 2,5 GHz. Dan juga pada saat Pichal stress test, Pichal coba cek temperatur bodinya, maka di area keyboard ini berkisar antara 37 hingga 38 derajat Celcius di sisi kiri dan 31 hingga 32 derajat Celcius di sisi kanan. Di bagian bawah laptopnya, tepatnya di area masuk udaranya ini, itu tuh berada di kisaran 37 hingga 40 derajat Celcius. Namun untuk exhaust di bagian dekat engsel layar baru terasa panas, yaitu di antara 39 hingga 43 derajat Celcius. Untuk urusan performa, memang laptop ini memiliki potensi yang lumayan. Dengan prosesor laptop terbaru menjadikan urusan kerjaan office biasa hingga yang seperti editing gitu ya, bisa dijalankan dengan baik. Gaming pun juga terbantu dengan hadirnya diskit grafik yaitu Nvidia MX 350. Namun potensinya masih banyak banget terhambat karena thermal throttling yang dialami oleh laptop ini. Sehingga sangat disarankan kalau buat kita yang butuh geber terus-menerus gitu ya, pakai cooling pad yang proper biar performanya bisa maksimal. Di bagian audio, suara dari laptop ini tuh berasal dari dua buah speaker yang ada di bagian bawah. Tidak ada informasi mengenai tuning audio yang dimiliki oleh laptop ini. Suaranya sih ini nggak terlalu cempreng dengan tingkat volume yang memang masih mumpuni. Dan saat kita coba tes audionya di volume maksimal, hasilnya tuh speakernya dapat menghasilkan suara rata-rata 80,3 desibel dan maksimum 85,7 desibel. Buat yang penasaran, berikut ini merupakan contoh hasil audio dari Acer Aspire 5 Slim A51454G. Urusan webcam, terdapat sebuah webcam dengan resolusi 0,9 megapiksel yang dapat merekam video HD 720p 30 fps atau foto sebesar 1280x720 piksel. Akan ada indikator berwarna hijau di sisi kiri dari webcam yang menandakan akan status webcamnya. Buat teman-teman yang penasaran, berikut ini merupakan contoh hasil video dari webcam Acer Aspire 5 Slim A51454G.
Jadi dia merupakan hasil video dari webcam laptop Acer Aspire 5 Slim A514 54G. Ini dengan resolusi 720p 30 fps, dan kalau teman-teman bisa lihat sendiri bahwa hasilnya bagus. Ya, cahayanya cuma datang dari sini dan juga banyakkan dari sini memang. Namun hasilnya cukup baik ya, walaupun memang tuh sekali-sekali dia akan atur kontrasnya. Noise-nya juga nggak terlalu parah ya, bisa dilihat walaupun memang ada, cuma tidak terlalu parah. Dan kontur muka jadi juga masih kelihatan bagus. Di sini ada 2 mikrofon, jadi suaranya juga harusnya bagus. Kita akan coba cek aja. Thank you. Untuk konektivitas, laptop ini memiliki Wi-Fi modul dari Intel Wi-Fi 6 AX201 yang sudah support 802.11ax dan Bluetooth versi 5.2. Wi-Fi chipnya juga sudah support dual frekuensi yaitu 2,4 dan juga 5 GHz. Namun kalau teman-teman butuh yang lebih stabil, ada juga gigabit Ethernet dari Realtek yaitu RTL 8168/8111. Laptop ini memiliki baterai internal sebesar 52.900 mWh berbahan lithium ion. Dalam pengujian baterai mempergunakan PCMark 10 dengan skenario Modern Office, maka laptop ini dapat bertahan selama 7 jam 46 menit dari 97% hingga 5% baterainya. Dan pada saat menggunakan mode gaming plus full brightness, maka laptop ini hanya dapat bertahan selama 1 jam 19 menit dari 100% hingga 6% baterainya. Dan untuk pengisian dayanya bisa mempergunakan charger bawaannya dengan daya sebesar 19 volt 3,42 ampere atau total daya 65 watt. Untuk pengisian dayanya dari 5% hingga 100% ini membutuhkan waktu sekitar 1 jam 12 menit dalam kondisi laptop sedang tidak digunakan. Di bagian upgrade, laptop ini masih memiliki opsi upgrade. Di storage-nya kita bisa tambahkan hard disk ataupun SSD 2,5 inci karena masih ada slot yang kosong. Ataupun kalau untuk high speed storage via NVMe bisa dengan cara mengganti yang sudah ada dengan kapasitas yang lebih tinggi. Sedangkan untuk RAM saat ini sudah ada 8 GB yang sudah tersolder di motherboard-nya. Namun untungnya masih disediakan satu slot RAM kosong untuk bisa kita upgrade. Saran Pichel kita tinggal tambah aja 8 GB RAM-nya agar bisa jadi 16 GB dan yang paling penting dual channel-nya bisa aktif. Selebihnya sih nggak ada lagi opsi upgrade untuk laptop ini. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, Acer Aspire 5 Slim A51454G merupakan sebuah laptop productivity yang menarik dan cocok banget buat kita yang memang butuh performa cepat dengan desain yang tipis untuk kebutuhan harian baik kerja, kuliah, sekolah, ataupun bahkan buat editing. Dengan upgrade internal ke Intel generasi ke-11 menjadikan performanya jelas bisa diandalkan. Dan juga dengan adanya discrete grafik yaitu Nvidia MX350 menjadikan kebutuhan 3D lebih terbantu. Walaupun memang nggak bisa diandalkan untuk gaming-gaming kelas berat. Langsung kelihatan bos performanya. Laptop ini sendiri tuh dibanderol dengan harga mulai dari 9 jutaan untuk varian prosesor Core i5 dan juga 12 jutaan untuk varian prosesor Core i7. Harga yang tergolong wajar untuk spesifikasi yang didapat ya, asalkan selama ada stoknya aja sih. Jadi kalau yang lagi pada nyari, jangan lama-lama mikirnya, langsung beli daripada goib, ntar kita yang disalahin kalau harganya mahal. Jadi paling itu aja review dari Pichel kali ini terkait dengan laptop Acer Aspire 5 Slim A51454G. Buat kalian yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang nanti Pichel akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian yang sudah menonton dan juga suka kan video ini, pastikan klik hit like dan jangan lupa share pada teman-teman kalian. Tapi kalau kalian suka, kalian bisa langsung dislike aja video ini. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe agar bisa mendapatkan informasi mengenai video dari Pichel berikutnya. Dan bisa juga kunjungi sosial media kita yaitu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan Hello. Ataupun bisa juga kunjungi website kita yaitu pichelmediagroup.com. Oh iya, kalau teman-teman sekalian yang mungkin suka game retro, konsol gitu ya, bisa kunjungi channel kita yaitu Pichel Main Game. Ataupun untuk yang penasaran tentang video di belakang layar dari Pichel, ala-ala vlog begitu, bisa kunjungi channel kita yang baru yaitu PMG Fam. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Gitu dong. Mumpung lagi ada stoknya ya kan. Nanti nggak ada, goib. Repot guys.